Syifa. Nah, episode hari ini kita bakal ngebahas kasus yang lagi booming banget, yang lagi heboh banget di sekitaran kampus UPN-VJ nih guys. Mau tau gak topiknya? Nah, topiknya itu mahasiswa UPN-VJ diteror telepon massal oleh penipu. Bahkan ada yang ngaku-ngaku sebagai aparat penegak hukum. Serem banget gak sih? Terus yang bikin makin kacau tuh teleponnya massal dan masuk ke banyak mahasiswa di hari yang sama dan polanya yang sama. Jadi kayak wajar gak sih kalau mahasiswa tuh banyak banget dugaannya. Nah, hari ini aku gak sendiri guys, aku sama Neza dan aku Cika. Nah, kita langsung aja nih ya bahas apa aja sih yang terjadi kemarin. Boleh dong di-share Kak Cika? Bisa banget Nay. Nah, jadi dalam satu hari itu aku bisa dapat telepon lebih dari 10 kali Nay. Dan mereka itu menggunakan nomor-nomor yang berbeda Nay. Nah, katanya aku terlibat dalam kasus penipuan Nay. Dan lebih parahnya Nay, dia itu tahu Nay kayak nyebut nama lengkap aku, fakultas aku, pokoknya data-data pribadi yang hanya kampus tahu deh Nay pokoknya. Ih, serem banget gak sih kalau kayak gitu, kayak detail banget guys. Sus banget gak sih tiba-tiba banget? Iya bener banget Nay. Terus pas aku cerita ke teman-teman aku, ternyata mereka juga terima telepon yang serupa Nay, di jam yang bener hampir berdekatan. Jadi rasanya itu kayak, loh kok datanya sama semua? Kok bisa satu kampus kena semua? Ih, ngeri banget gak sih? Jadi kayak bukan kebetulan gak sih ini mah? Bukan banget, ini bukan random Nay, melainkan ini bukan random Nay, kayak sesuatu kebocoran yang entah dari mana asalnya. Ih, serem banget. Oke, makasih banyak Cika udah cerita. Nah, dari sisi Neza gimana nih? Kamu kena telepon juga ya? Iya sama Nay. Jadi tuh kayak aku tuh di dalam satu hari tuh ditelepon berkali-kali sampai bahkan 11, 15 sampai saat ini, sampai hari ini. Dan kayak mereka tuh skenario-nya tuh sama, kayak aku kena penipuan pencucian uang atau kriminal elektronik dan lain-lain. Mereka tuh cara ngomongnya tuh sama, kayak seakan tuh mereka beneran polisi gitu. Ya ampun, serem banget. Jadi kayak ini bukan prank tapi beneran modus serius penipuan ya gak sih? Iya, ini tuh jelas penipuan banget. Karena tuh kita semua tuh shock, semua mahasiswa tuh shock kan karena mereka tuh bisa kayak kok mereka bisa nemuin detail mahasiswa kita gitu. Ah, berarti dari kasus ini nih kayak bikin dugaan-dugaan mahasiswa ini kebocoran data kampus gak sih? Iya gak sih? Iya sih, betul banget sih. Oke, kalau dari cerita-cerita mereka tuh udah dapat kan ya. Sekarang kita boleh deh masuk ke pembahasan hukumnya nih. Kayak dasar hukumnya apa? Boleh deh ke Kaneza dulu. Oke, kalau kita lihat sih dari sudut pandang aku ya, ini tuh dapat dari hukum telematika. Kayak di kasus ini tuh termasuk beberapa jenis kejahatan siber dari pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE, yaitu penyebaran berita bohong konsumen. Dan penipu-penipu ini menyebarkan informasi palsu, mengaku aparat, dan itu jelas banget buat menakuti korban. Dan yang kedua, karena mereka pakai identitas kita, itu masuk kategori pencurian. Oke, lanjut dari sisi Kak Cika nih kayak gimana nih? Nah, betul banget. Kalau data mahasiswa yang dipakai oleh pihak yang gak berwenang, itu langsung berkaitan sama pasal 26 Undang-Undang IT tentang data pribadi. Pasal yang jelas bilang, setiap penggunaan data pribadi seorang harus berdasarkan persetujuan pemilik data. Jadi, kalau data kita bocor tanpa kita tahu, itu pelanggaran. Kalau ada lembaga yang mengelola data, misalnya kampus, mereka bertanggung jawab untuk menjaga keamanan sistem elektronik. Penjelasannya kurang lebih sama Neza tadi. Boleh Kak Neza lanjut? Oke, selain itu juga aku mau nambahin ya. Di sini tuh ada pasal 30 Undang-Undang ITE itu melarang akses ilegal terhadap sistem elektronik orang lain. Kalau ada pihak yang mengambil data mahasiswa dan sistem kampus, itu termasuk akses ilegal. Dan yang kedua itu ada pasal 32 Undang-Undang ITE mengatur tentang manipulasi pengubahan atau pencurian data elektronik. Jadi, jika data mahasiswa diambil, disalin atau dipindahkan tanpa izin, itu termasuk pasal ini. Dan ancamannya tuh bisa penjara 8 tahun dan denda tuh bisa uang miliaran. Oh my god, hukumnya berarti
berat banget gak sih? Betul. Jelas, karena data pribadi itu aset kita kan, dan pelanggarannya tuh fatal banget dan serius gitu. Bener sih, kalau kayak gitu pasti hukumannya juga harus berat dong, karena kan yang bocor tuh banyak, privasi kita. Nah, sekarang aku pengen bahas ke efeknya. Nah, efek ke mahasiswa nih. Cika, kamu sempat panik kemarin? Sempet Nay, aku sempet panik Nay. Mereka tuh kayak nunjukin data detail gitu, terus nadanya kayak maksa banget gitu. Ada teman aku sampai nangis tau Nay, karena kayak diancam gitu sampai dibawa ke kantor polisi secara paksa. Dan itu tekanan mental banget sih menurut aku ya. Ih, serem banget gak sih kalau kayak gitu sampai nangis? Lagian ngide banget deh. Kalau kamu sendiri gimana, Zak? Oh, kalau aku sih sempet nggak berani angkat telepon itu sih. Kayak bener-bener aku diemin, aku kayak, aduh ini gimana, aku kayak gimana, kayak panik. Bener-bener, aduh udah bodo amat, aku simpen HP-nya. Terus habis itu aku diemin, nanti dia mati sendiri sih. Terus selain itu juga banyak mahasiswa lain yang merasa hak privasinya tuh dilanggar. Kita jadi ngerasa kampus tuh nggak aman banget. Bener sih, kalau kayak gini berarti jatuhnya kayak spam call gitu gak sih? Iya, jadi kayak Oke, sekarang aku mau banget bahas tentang efeknya ke mahasiswa nih. Dari Kak Cika dulu deh, panik kan kemarin? sempet Nay, aku tuh sempet panik karena mereka tuh bener-bener nunjukin data secara detail Nay. Nah bahkan ada tuh temen aku sampai nangis karena kayak dia tuh diancam dibawa ke kantor polisi gitu. Jadi itu tuh kayak kayak tekanan mental sih menurut aku Nay. Serem banget, sampai nangis gitu loh. Jadi ini bukan sekedar spam call gitu ya? Enggak Nay, ini tuh kayak telemarketing gitu. Ini tuh memang bener-bener teror. Aduh guys, kasian banget gak sih mahasiswa kemarin yang kena teror phone calls. Bahkan ada yang temennya sampai nangis. Pokoknya itu gimana kemarin? Aku sampai nggak angkat telepon mereka tuh berjam-jam sih, sampai aku diem sendiri sampai mati sendiri, sampai dia terus-terusan nelpon. Terus aku tuh kayak, aduh capek deh, teman-teman yang lain juga udah capek, dan banyak mahasiswa lain yang merasa hak privasinya tuh diganggu, dan kita jadi ngerasa kampus tuh nggak aman banget. Bener tuh, karena data pribadi itu sensitif banget ya guys. Termasuk nama, alamat email, sampai data akademik. Jadinya kayak aneh banget gitu kalau misalnya kesebar kemana-mana. Betul, dan undang-undang ITE ini juga menegaskan soal HAM, hak asasi manusia digital, bahwa privasi itu hak fundamental. Bener banget tuh. Dari materi kita yang kemarin, Undang-Undang ITE ini punya tantangan soal kebebasan berekspresi, terus penyalahgunaan pasal, sampai penyadapan berlebih. Nah, pertanyaan aku, kalau kasus ini termasuk gak tuh? Kak Cika boleh dong? Kalau soal kebebasan berekspresi sih enggak ya. Tapi karena ini bukan kasus ujaran atau pencemaran nama baik, dari sisi privasi ini sangat relevan sih menurut aku ya. Privasi tuh as if HAM digital ya? Iya, hukum telematika mencakup perlindungan data pribadi sebagai salah satunya yaitu lingkup utamanya lah. Ibaratnya kayak data kita bocor tuh, maka itu kita cuma melanggar undang-undang IT, tapi kita juga melanggar etika digital dan prinsip good government dalam pengolahan data publik. Nah, selanjutnya tuh yang lebih bahaya banget ya. Soalnya ini bahaya banget. Dan yang kedua itu ada audit keamanan data, ngecek sistem siapa yang bocor, kayak apakah dari admin, server, atau pihak ketiga. Terus transparansi pada mahasiswa, misalnya lewat pengumuman resmi kayak dari Instagram, web, atau lainnya deh. Bener banget tuh. Kak Cika boleh nambahin? Oke, aku tambahin ya. Kampus juga wajib melaporkan dugaan insiden siber ini ke pihak berwenang seperti kepolisian dan Kominfo. Meningkatkan sistem keamanan IT kampus. Soalnya ini bahaya banget. Dan yang kedua itu ada audit keamanan data, ngecek sistem siapa yang bocor, kayak apakah dari admin, server, atau pihak ketiga. Terus transparansi pada mahasiswa, misalnya lewat pengumuman resmi kayak dari Instagram, web, atau lainnya deh. Bener banget tuh. Kak Cika boleh nambahin? Oke, aku tambahin ya. Kampus juga wajib melaporkan dugaan insiden siber ini ke pihak berwenang seperti kepolisian dan Kominfo. Meningkatkan
meningkatkan sistem keamanan IT kampus. Itu tanggung jawab bersama guys, tanggung jawab kampus dan juga mahasiswa. Terus segitu aja deh pembahasan kita kali ini. Oke teman-teman, itu dia pembahasan kita tadi tentang kasus teror telepon massal yang menimpa mahasiswa UPN-VJ. Terima kasih buat Kak Cika dan Kak Neza yang udah berbagi cerita dan juga memberi penjelasan tentang pandangan hukum mereka nih yang penting banget buat kasus ini. Semoga kasus ini menjadi pengingat bahwa keamanan data pribadi adalah bagian dari hak mahasiswa dan kampus. Kampus wajib banget buat melindungi guys. Nah, kita berharap kampus bergerak cepat dan mahasiswa tetap waspada. Terima kasih guys. Dadah. Telemarketing gitu yang Lu bilang enggak. gimana tuh yang enggak? Enggak, ini bukan marketing. Oh iya iya. Pulang aja. Gue ke dia dulu terus baru pulang. Gue mau nanya apa nih? Ini gue juga. Maaf ya. Gimana? Itu udah berapa menit? Ya gue nggak tahu. Aduh serem banget gak sih itu sampai IPL gitu mahasiswa lain gimana ya guys? Boleh deh kalau Vanessa gimana kemarin? Kalau aku sampai Guys, serem banget gak sih? Kasihan mahasiswa yang lain kena teror sampai nangis. Kalau Kak Jeza gimana nih kemarin? aku sampai nggak angkat telepon sih dari mereka, kayak aku diem. Berhenti. Kalau ini serem banget gak sih guys? Mahasiswa tuh kasihan banget sampai ada yang nangis. Kalau Vanessa sih aduh guys, kasihan banget. Udah diam. Apa ya udah. Aduh guys, kasihan banget gak sih mahasiswa kena alkohol gitu. Aduh guys, kasihan banget gak sih mahasiswa yang kena alkohol gitu sampai ada yang nangis terus dia bukan gitu. Aduh guys, kasihan banget gak sih mahasiswa kemarin yang kena terus sampai nangis. Kalau Vanessa Iya, salah ya. iya salah gue udah. Abis tag video, gue ngomongnya tadi bebelit, nah lu Gue diem. juga berbelit. Jadi ini Hari ini UAS. Iya UAS. Lalu jangan Udah dong, nanti yang Nanti ini malu. videonya. Nanti yang apa? nih